Ini adalah episode perdana kita, dan saya ingin langsung membawakan sesuatu yang berat tapi sangat penting dan abadi, yang menyimpan kebijaksanaan sekaligus kritik yang sangat tajam. Kali ini kita akan menelusuri satu mahakarya sastra dari negeri kita sendiri, sebuah cerpen yang ditulis oleh sastrawan ulung A.A. Nafis pada tahun 1955. Cerpen ini kemudian dibukukan dan menjadi salah satu karya sastra yang paling dibicarakan, paling dipuja, sekaligus paling kontroversial di Indonesia. Judulnya Robohnya Surau Kami. Cerita ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan cuma karena alur ceritanya yang menusuk, tapi juga karena cara Nafis menyampaikannya. Cerita ini seakan-akan sebuah tamparan keras yang datang dari sebuah negeri yang sangat religius, dan itu yang membuatnya abadi. Mau tahu kenapa cerpen ini masih relevan hingga hari ini? Kenapa ia dianggap sebagai salah satu kritik sosial religius paling tajam dalam sejarah sastra Indonesia? Cerpen ini dibuka dengan deskripsi yang sangat kuat tentang sebuah kampung, sebuah pasar, sebuah jalan sempit, dan di ujung jalan itu kita akan menemukan sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan, dan di pelataran surau itu duduklah seorang tokoh sentral kita, kakek. Kakek ini adalah seorang garin atau penjaga surau. Dia sudah bertahun-tahun mendedikasikan hidupnya di sana. Hidupnya benar-benar lurus. Dia tidak punya urusan duniawi yang menarik. Ia hidup dari sedekah Jumat, seperempat hasil tangkapan ikan dari kolam surau, dan fitrah Id. Tapi, uniknya, dia ini lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Kakek ini sangat mahir dalam keterampilannya mengasah pisau. Banyak ibu-ibu memberi sambal sebagai imbalan, bapak-bapak memberi rokok atau uang sebagai usaha dari keterampilannya mengasah. Tapi yang paling sering ia terima adalah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Dan kakek ini nggak masalah, karena yang ia cari itu bukan uang, bukan dunia. Yang ia cari adalah ketenangan dalam ibadah. Dia seorang yang sangat taat. Ia sholat, puasa, mengaji, dan tidak pernah berpikir untuk menikah atau berketurunan. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk surau. Dia merasa, selama dia taat menjalankan perintah Tuhan, dia sudah di jalur yang benar, dia sudah aman, dia akan masuk surga. Kakek hidup dalam ketenangan dan keyakinan mutlak. Sampai suatu hari, datanglah seorang tokoh lain, The Game Changer. Sosok ini bernama Ajo Sidi. Ajo Sidi ini digambarkan sebagai pembual dan pencerita ulung. Di kampung itu, kalau ada Ajo Sidi, pasti ramai. Kenapa? Karena cerita-ceritanya itu selalu menusuk dan relevan. Seringkali, tokoh yang ia ceritakan itu mirip banget sama salah satu warga kampung. Itu yang bikin ceritanya hidup. Ajo Sidi ini datang ke surau, bukan untuk beribadah. Ia datang untuk minta kakek mengasah pisau. Dan saat kakek mulai mengasah, Ajo Sidi pun memulai ceritanya. Cerita yang kemudian mengubah segalanya bagi si kakek. Ini adalah cerita di dalam cerita. Dan mari kita selami inti dari cerita Ajo Sidi ini. Ajo Sidi bercerita, di suatu masa di akhirat, saat manusia dikumpulkan untuk dihisap, ada seorang bernama Haji Saleh. Haji Saleh ini persis seperti kakek. Ia orang yang alim, yang taat. Dia sudah tenang, yakin betul dia akan masuk surga. Bahkan, dia sempat jumawa. Dia mencibir orang-orang yang digiring ke neraka dan melambaikan tangan ke orang-orang yang masuk surga, seolah bilang, tunggu aku di sana. Lalu, sampailah giliran Haji Saleh. Tuhan bertanya, engkau? Haji Saleh dengan mantap menjawab, namaku Saleh, tapi karena aku sudah pernah ke Mekah, maka Haji Saleh lah namaku. Haji Saleh sempat flexing di hadapan Tuhan. Bayangkan, tapi Tuhan membalas, nama tidak penting bagiku. Nama hanya untuk kalian di dunia. Yang aku tanyakan, apa yang kau lakukan selama hidupmu? Haji Saleh dengan bangga bercerita, dia sholat, puasa, beribadah dari muda sampai meninggal. Tapi setiap kali dia bercerita, Tuhan hanya bertanya, lalu. Haji Saleh kehabisan jawaban. Dia bilang, ya Tuhan, itu saja yang aku ingat. Jika aku lupa, aku bersyukur Engkau Maha Tahu. Tolong ingatkan aku. Dan disinilah klimaksnya. Tuhan menjawab, kalau memang hanya itu yang kau lakukan di dunia, maka masuklah kau ke neraka. Haji Saleh kaget, marah, bingung. Dia protes. Dia dan teman-temannya yang juga taat, beribadah, dan sama-sama dimasukkan ke neraka, bahkan berdemonstrasi di depan Tuhan. Mereka minta revolusi. Mereka bilang, kami mencintaimu. Kami menjalankan semua perintahmu. Mengapa kami di sini? Dan Tuhan melontarkan pertanyaan yang menusuk. Di mana kalian hidup? Di mana kalian tinggal? Gerombolan demonstran yang dipimpin Haji Saleh menjawab, di Indonesia Tuhan, negeri yang kaya raya, negeri yang Engkau berkahi. Lalu untuk taat kepadaku,
Engkau rela melarat. Benar Tuhan, urusan dunia tidak penting bagi kami. Kami hanya memikirkan cara taat kepadamu. Tuhan bertanya lagi, dan kau biarkan anak cucumu melarat? Kau biarkan mereka teraniaya? Kau tidak mau bekerja karena bekerja melelahkan? Kau lebih memilih beribadah karena tidak perlu membanting tulang dan mengeluarkan keringat? Tuhan mengakhiri dengan kalimat yang menghancurkan. Aku beri kau negeri yang kaya, tapi kau tidak peduli. Masuklah kalian semua ke neraka. Haji Saleh yang kebingungan akhirnya bertanya kepada malaikat, salahkah kami beribadah kepada Tuhan? Malaikat menjawab, tidak. Ibadahmu kepada Tuhan bukanlah kesalahan. Kesalahanmu adalah kamu selalu mementingkan dirimu. Kamu terlalu memikirkan soal surga dan nerakamu. Kamu tidak peduli dengan kaum keluargamu dan kerabatmu, sehingga karena keegoisanmu, mereka teraniaya dalam hidupnya. Itulah kesalahanmu. Mendengar cerita itu, kakek langsung gundah gulana, hancur lebur. Selama ini, keyakinan absolutnya bahwa fokus total pada ibadah ritual akan menjamin tiket surga, kini dipertanyakan habis-habisan oleh sebuah cerita fiksi. Kakek merasa dirinya adalah Haji Saleh di dunia nyata. Dia telah mengorbankan tanggung jawab sosial dan duniawi demi ketenangan diri sendiri. Ia menangis berhari-hari. Ia menderita. Sampai suatu pagi yang tragis, kakek ditemukan meninggal dunia. Ia menggorok lehernya sendiri. Dan inilah ironi penutupnya. Semua orang di kampung mengurus pemakaman kakek, kecuali satu orang, Ajo Sidi. Kenapa Ajo Sidi tidak datang? Karena dia sibuk bekerja. Nafis mengunci ceritanya dengan ironi yang menusuk ulu hati. Si pencerita yang mengajarkan bahwa bekerja adalah ibadah justru membuktikannya dengan tidak hadir di pemakaman kakek karena sibuk mencari nafkah. Pertama, kritik terhadap fatalisme. Cerita ini adalah tamparan telak bagi pemahaman bahwa Tuhan akan menanggung segalanya tanpa usaha manusia. Haji Saleh dan kakek adalah representasi dari orang-orang yang berserah diri, dalam artian pasrah total, menolak berjuang di dunia karena takut dunia akan mengotori niat ibadah mereka. Nafis ingin bilang, Tuhan menciptakan alam yang kaya di Indonesia bukan untuk disia-siakan sambil menunggu kematian datang. Bekerja, berusaha, dan menyejahterakan keturunan adalah bagian dari khalifah fil ardah, tanggung jawab manusia di bumi. Kedua, ibadah ritual versus ibadah sosial. Hablu minallah versus hablu minannas. Ini adalah inti utamanya. Haji Saleh gagal bukan karena dia sholat. Dia gagal karena ibadahnya individualis dan egois. Ia fokus pada hubungan vertikalnya dengan Tuhan, tapi melupakan hubungan horizontalnya dengan sesama manusia, termasuk keluarganya sendiri. Kakek dan Haji Saleh mendedikasikan hidup untuk tiket surga pribadi, tapi mengorbankan kesejahteraan komunal. Malaikat bilang, keegoisanmu yang membuat mereka teraniaya. Ini adalah pesan bahwa amal sosial, kerja keras, dan kepedulian adalah bentuk ibadah yang tidak bisa ditawar. Ketiga, Ajo Sidi, sang tokoh pencerita yang kejam. Kita harus melihat Ajo Sidi bukan sekadar tokoh pembantu, tapi sebagai agen realitas yang kejam. Dia adalah trickster. Dia memberikan kebenaran, tapi cara dia memberikannya justru menghancurkan. Apakah dia bermaksud baik? Kita tidak tahu. Tapi faktanya, dia menggunakan bakatnya bercerita untuk memberikan sebuah kebenaran filosofis, dan konsekuensinya adalah kematian. Ironi dia tidak hadir di pemakaman justru menggarisbawahi posisinya. Dia hidup di dunia nyata, dunia kerja. Keempat, mengapa kakek bunuh diri? Ini bagian yang paling tragis dan kontroversial. Mengapa tidak bertobat? Mengapa bunuh diri? Kematian kakek bisa diinterpretasikan sebagai kehancuran total atas sebuah ideologi. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam sebuah kebohongan yang ia anggap kebenaran. Ketika kebenaran itu dihancurkan, seluruh fondasi hidupnya runtuh. Dia tidak punya harapan untuk memulai hidup baru. Dia sudah terlalu tua, dan yang ia lakukan hanyalah melenyapkan diri. Kematiannya adalah simbol dari robohnya bukan hanya surau, tapi keyakinan yang ia pegang selama ini. Jadi, begitulah. Cerpen robohnya surau kami adalah pengingat yang menyakitkan. Ia mengajarkan bahwa ketaatan ritual tanpa tanggung jawab sosial itu hanyalah sebuah egoisme spiritual. Ia mengajarkan bahwa ibadah itu adalah sebuah spektrum luas yang mencakup sholat, puasa, dan juga membanting tulang, berkeringat, dan menolong sesama. Karya Nafis ini tetap hidup. Bahkan semakin kesini cerita tersebut semakin relevan dengan yang kita alami sekarang ini. Karena itu saya sangat-sangat merekomendasikan cari dan baca langsung cerpen ini.
Hayati setiap kalimat dan interpretasikan sendiri. Karena pada akhirnya, sebuah karya sastra yang hebat selalu memberikan kebebasan interpretasi bagi pembacanya.